Hai Desi Lover, welcome back to my channel. Hari ini aku ditemani oleh teman aku, Mamang Rian. Iya, Mamang Rian. Mamang Rian. Yang akan bikin sesuatu yang unik, pastinya yang sangat jarang ya. Benar. Biasanya ini cocok banget tuh hantaran. Apalagi habis ini mau Valentine kan? Betul. Nah, itu cocok banget untuk. Jadi, aku aja lihat resepnya, ini menarik banget. Iya, ya, kayaknya padahal belum ada. Belum jadi, belum ngerasain, tapi aku udah lihat masih menarik banget. Nah, ini terinspirasinya sebenarnya dari Korean bento cake. Korean bento cake. Diana dulu kan pernah bikin online class beberapa tahun yang lalu, waktu sebelum pandemi, bikin Korean bento cake ya. Terus viral kan sekarang. Setelah berapa tahun ya, viral 3 tahun ya, itu dari Korea juga. Nah, hari ini Diana akan bikin versi pudingnya. Wow, nah ini belum pernah ada loh. Iya, bener. Korean bento puding. Puding. Iya. Wah, ini pasti menginspirasi para bakulan lalu yang jualan. Yang apalagi jual puding ya. Jual puding. Iya, ya. Karena juga ternyata pecinta puding banyak juga, Rian. Banyak sih ya. Karena emang adem kan kalau dimakan ya. Adem, apalagi di hari kasih sayang nantinya. Cie. Boleh kasih love gak sih? Love you. Oke, mungkin bisa langsung mulai saja, Mang. Oke, Mamang Rian mau coba bikin. Oke, lanjut ya. Ini bahan-bahannya. Bahan pudingnya putih telur, garam, vanilla ekstrak, atau bisa juga menggunakan vanilla powder, gula pasir, Elmer deep glaze strawberry, Royal Baker couverture coklat, atau bisa juga Elmer dark compound Ghana, susu UHT, gula pasir, kuning telur, agar-agar, bahan puding bunganya, susu UHT, gula pasir, agar-agar powder, jelly powder, dan pewarna sesuai kebutuhan. Bahan frostingnya, Bakerline whipping powder, air es. Ini ada agar-agar powdernya, kita masukkan aja ke dalam panci. Kemudian di sini ada gula pasir. Jangan lupa untuk diaduk dulu biar nggak ada yang gumpal nantinya ya. Nah, gitu. Lalu kita masukkan susu UHT dengan diaduk ya. Nah, setelah itu kita akan panaskan di atas kompor. Nah, ini untuk merengnya ya, kita masukkan putih telur. Kita akan mixer dulu sampai dia soft peak ya. Ini bisa dikerjakan berbarengan dengan puding yang dipanaskan sebenarnya. Tapi kalau misalnya masih pemula, aku sarankan untuk bikin dulu merengnya supaya nanti nggak ribet gitu loh, nggak ribet jadinya nanti gagal malahan ya. Jadi santai aja. Nah, kita akan bikin mereng. Ada gula pasirnya ya. Gula pasirnya seperti biasa dimasukkan bertahap 3 kali. Nah, ini aku masukkan sedikit garam ya. Karena ini mengandung susu, maka harus selalu diaduk ya. Karena kalau nggak diaduk nanti adonannya akan pecah. Oke, kita kembali ke mereng. Kita lihat merengnya kelihatan itu sudah berbuih-buih ya. Kita bisa masukkan gula pasirnya untuk step yang pertama. Jadi gula pasir aku selalu masukkan 3 kali ya. Busanya dari putih telurnya sudah mulai menutup lagi ya, sudah tidak ada terlalu banyak buih. Kita masukkan yang kedua, gula pasirnya ya. Kita mixer lagi. Menurut aku sih bikin puding yang ini, Mang, yang paling teknikal ya, paling banyak tekniknya ya menurut aku ya. Ini bikin puding tuh gampang, iya gampang memangnya. Menurut aku sih bikin adonannya paling. Tapi puding gampang sih, tapi paling banyak pertanyaan loh. Ya kan? Memang bener. Pembahasannya malah lebih banyak luas. Cuma diantara semua pembuatan puding, menurut aku paling susah tuh yang ini, yang banyak tekniknya ya. Kenapa dinamain busa? Karena dia pakai mereng ya. Tuh, ini sudah agak mulai halus gitu ya. Kita mau masukkan yang terakhir gulanya. Oh, jadi gitu ya, Chef ya? Jadi gula pasir itu masuk bertahap? Bertahap, supaya mereng yang dihasilkan tuh bener-bener bagus teksturnya. Ini udah hangat. Kita ambil dikit. Kita tuang ke kuning telurnya. Lalu kita whisk. Tuh ya. Lalu kita tuangkan kembali ke
adonan puding. Nah, jangan lupa terus diaduk ya. Aduk lagi ya. Nih, aku tunjukin teksturnya ya, guys. Bagus banget tuh merengnya, kayak gini. Jadi nggak usah kaku-kaku banget ya. Tuh, ini soalnya pengaruh banget ke tekstur puding. Sama di cake ya, kepengaruh juga tuh. Nah, jadi kayak gini. Tuh. Jadi kelihatan ya, nih, dari warna sama tekstur. Tekstur gini. Ini aku nggak pakai kayak tambahan-tambahan yang lain ya. Maksudnya ini semuanya full putih telur aja. Tadi penambahan garam sedikit ya untuk biar memberi sedikit rasa dan juga tekstur tuh. Oke, ini sudah mendidih ya. Pastikan dia mendidih. Kalau nggak mendidih nanti pudingnya lekas basi ya. Ini kita bisa tuangkan sedikit. Tapi ininya tetap di mixer ya. Jadi jangan stop. Kita akan tuang. Nah, jadi waktu dituang karena panas, putih telurnya jadi matang. Mixer lagi ini. Sampai semua kecampur. Ini kita lanjutkan dengan di hand whisk ya supaya yakin itu udah rata. Karena kan biasanya memang kalau bagian sisi pinggir atau bawah ya, itu tidak terjangkau oleh balon whisk. Benar. Tuh ya, gitu. Wow. Ya kayak gitu. Ini selagi panas, ini boleh mungkin dicairin ya untuk coklatnya. Boleh aja coklatnya langsung dimasukin. Ini kan panas. Cuma nanti lebih lama lagi nyampurnya. Jadi aku cairin dulu. Nah, ini sudah jadi 3 bagian ya. Jadi ada 1 bagian yang aku campur dengan Elmer Deep Glaze yang strawberry. Oh, ini cuma penambahan? Iya, penambahan. Iya, jadi nanti ada aromanya. Jadi kita udah nggak sibuk-sibuk untuk cari pasta lah, untuk bikin strawberry lagi lah ya. Jadi praktis banget. Oke, kayak gitu. Nanti kita tinggal tunggu coklatnya. Sudah kali. Nanti kan masuk sini panas ya. Udah cukup. Cetakannya 10 kali 5, diameternya 10, tingginya 5 kayak gitu. Jadi nggak usah dipoles apa-apa, kita tinggal tuang aja sesuai dengan selera kita mau yang mana. Ini harus diaduk ya. Jadi kita nanti akan susun 3 ya, terserah mau putih dulu, merah dulu, coklat dulu, terserah ya. Mau yang mana, mau selang-seling juga boleh ya. Tuh, nah karena ini di layer, jangan lupa kita harus biarkan set bagian sebelumnya ya. Nah, kalau nggak dia akan kecampur ya seperti itu. Nah, ini kita biarkan set sebentar ya. Nah, ini sudah jadi 4 ternyata. Jadinya 4 loyang. Ada lebih dikit ya, boleh buat jatah preman katanya. Buat icip-icip ya. Ini bisa dibiarkan di suhu ruang sampai dia nggak terlalu panas ya. Jadi sudah suhu ruang gitu, udah set, baru kita masukkan ke chiller. Baru masukkan ke chiller. Supaya dia lebih set lagi, baru kita buka. Oke, Mang Rian, sekarang kita sambil menunggu yang di kulkas itu set, tadi kan di suhu ruang kita masukkan ke chiller ya. Kita akan bikin dekorasinya, pastinya menggunakan puding lagi. Nanti pudingnya itu akan kita cetak di cetakan silikon seperti ini. Kayak gini ya. Jadi ini alternatif aja. Misalnya nggak mau pakai ini, nanti aku akan ajarkan juga cara bikin krem di atasnya. Jadi suka-suka kreasinya. Udah nggak sabar pasti ya, Chef ya? Iya, ayo lanjut ya. Nah, di sini ada susu UHT, bisa dituang Mang ke situ. Susu UHT-nya kita tuang aja langsung. Ingat ya, saat menuangkan untuk puding itu, kalau menuangkan apa-apanya harus pakai diaduk supaya nggak gumpal ya. Ya, terus sambil ini ada gula pasir, aku yang aduk. Agar-agar. Jelly powder. Nah, ini dihidupin kompornya, lalu diaduk-aduk sampai mendidih ya. Karena kan di atas kompor ya, pasti kan ada penguapan ya waktu saat kita bikin. Ini kalau bikin untuk hiasannya, ini berlaku hanya untuk hiasan, untuk bikin bunga di dalam silikon, itu bisa tambahin sedikit air aja ya.
dikit aja. Jadi nanti misalnya dia itu pada saat dicetak dia beku, dia bisa dicairin lagi. Bisa dicairin lagi. Kayak gitu tujuannya. Kalau enggak mau langsung pakai nggak usah ditambahin. Ini sudah mendidih ya, udah mendidih, kita matiin ya. Nah di sini aku punya suntik ya, suntik yang masih baru pastinya. Ini untuk memasukkan apa namanya adonannya ke dalam sini lebih mudah. Lebih mudah. Kalau yang kecil kayak ini ada putik tengahnya, kita boleh pakai jarumnya supaya memudahkan aja. Sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa, mau pakai sendok silakan. Iya. Cuman jadinya nggak detail aja. Kalau aku suka yang detail soalnya ya. Ini kita tuang ke sini untuk warna putihnya. Ini untuk warna lain. Hari ini kita mau bikin pink ya, putih, kuning ya. Jadi kalau kayak Korean itu warnanya lebih soft-soft ya. Iya, yang manis-manis. Manis-manis ya, yang minimalis. Jadi kalau buat pewarna baiknya apa aja untuk puding? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Mesti oil base? Enggak ya. Enggak. Nih, kalau yang gede kayak gini nih tuh. Jadi bisa dibuka gampang gitu ya. Nah, ini ada jarum suntiknya. Tuh, kayak gini. Ingat ya, kalau masukin suntikan ini harus pakai tutupnya gini supaya nggak membahayakan tangan ya. Tuh, tutupnya dipasang terus ya, buka atau tutup. Karena kalau kita begini nanti kena jadi berbahaya ya. Tuh. Kita membuat sesuatu makan juga harus menjaga keselamatan diri. Betul banget ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini akan kita warna, mungkin Mamang mau bantu, Mang? Boleh. Wah, kebetulan aku suka warna pink. Ya, boleh. Pink. Ini kuning ya. Oh, jangan di sini. Di situ. Nanti jadi oranye kalau di sini. Nah, dikit aja. Nah, warnanya kayak gini nih. Tuh. Jadi aku lebih suka warna soft ya. Soft. Jadi kalian kalau mau warna mah selera ya, mau warna apa aja. Iya, warna-warna pastel. Boleh, gitu, aku suka pastel warnanya. Nah, ini kita akan ambil yang kuning ya. Gini. Nih, secukupnya aja. Ya. Pasang jarumnya karena kita mau bikinnya kecil banget nih, Mang. Tuh, ini pastikan udah keluar ya tuh. Kue pie putih. Sama ya, diisi sama dulu, diisi. Kemudian dites dulu keluar atau tidak. Pasti keluar itu. Baru diisi dulu. Ini dari bagian tengah dulu. Ini kita udah buatin, kita bisa simpan di kulkas ya. Jadi kita nggak harus bikin di hari-hanya. Kita simpan di kulkas, lalu kita tutup ya supaya nggak kering. Nah, untuk kemasannya untuk bento box pasti seperti ini ya. Ini food grade, dia terbuat dari bambu ya. Jadi bisa cari di marketplace ya. Kayak gini pasti udah banyak yang tahu. Terus ini ada alasnya. Ini sebenarnya adalah kayak baking paper sih, boleh. Ada waxnya gitu. Ada waxnya. Jadi memang food grade yang kita pakai. Oke. Kita akan keluarin dari loyang. Ini aku ambil satu dulu ya. Yang udah set. Sebenarnya semua puding itu terbuat dari sebagian besar air dong. Yeah. Pastinya kalau nggak berair ya bukan puding. Oke, ini kita akan bikin frostingnya. Walaupun ini puding, pasti penasaran dong frostingnya menggunakan apa ya kan? Kalau menggunakan buttercream kayaknya nggak cocok ya. Yeah. Karena nanti waktu dia beku, buttercreamnya juga keras kan. Terus waktu dimakan pasti akan sedikit nggak enak di mulut ya, jadi nggak cocok. Jadi hari ini aku menggunakan whipping cream. Nah, pastinya sini aku menggunakan yang super ekonomis, Baker Line whipping powder. Ini kita tuang. Ini kita akan kocoknya juga mudah banget, hanya menggunakan hand whisk ya. Tuang aja ke sini, kita kocok. Tuh adonannya masih gini tuh ya. Nah, belum terlalu kaku ya. Lama-lama udah mulai mengental ya. Aku pakai nozzle yang kayak gini, bintang ya. Terserah sih, nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya, gunting. Itu ya, gunting. Tuh, ya. Terus ini juga kita gunting. Ya. Terus kita coba dulu nih, keluarin dulu ya. Kita cobain dulu. Tuh, enak kan? Iya. Tuh.
Tuh ya, bagus ya. Aku maunya 2 gradasi, jadi aku nunggu sampai dia gradasi tuh. Ya, oke, bagus banget ya. Yep. Nah ini tinggal kita hias, mau hias yang bagaimana terserah ya. Nextnya kita akan bikin perekatnya yang tadi aku bilang dari jelly bening ya, supaya dia nanti bunganya tuh tetap stay tempat ya. Oke, nempel. Bahannya gampang banget, tinggal air dan jelly aja ya kita masukin. Air. Dan jelly powder. Oh iya, saya jadi keinget terus nih, Chef nih. Jadi setiap pemasukan bahan-bahan yang lainnya ke dalam air harus diaduk. Harus selalu diaduk. Karena itu yang jadi masalah ya, kenapa gumpal dan lain-lain. Iya. Nah ini jelinya tadi udah mendidih ya. Panas-panas kita ambil ya nih dengan aku biasanya dengan jarum suntik aja gini supaya lebih rapi. Ya sekali lagi nggak harus ya, mau pakai sendok juga nggak apa-apa. Ini aku taruh di jarumnya supaya dia lebih detail. Ini berlaku di puding-puding buah kayak gitu juga. Kenapa dia nggak geser ya dikasih nih. Karena lemnya ini. Lemnya tuh ini aja. Tuh. Bahan dasarnya udah sama ya, tetap sama dari jelly ya, jelly puding yang bening. Ya, udah. Itu doang. Nah, inilah hasil kreasi Korean bento puding hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat banget ya, Mamang. Wah, pasti bermanfaat sekali nih. Ini Mamang mau open PO katanya. Iya. Karena ide jualan sangat menarik ini ya. Iya, dan bahan-bahannya sangat mudah didapat ya. Jadi kalau yang jauh misalnya di luar pulau bisa di marketplace beli online, bahan-bahan yang di sini juga ada. Gitu. Oke, semoga menjadi inspirasi. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kalau kamu merasa channel ini bermanfaat. See you then. Bye. Icipin? Iya, mau makan yang mana? Wih. Iya bener ya, langsung open PO ya.